Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Mengawali program tahun 2025, Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur menggelar silaturahmi wilayah Dai Komunitas Provinsi Jawa Timur. LDK PWM Jawa Timur gelar silaturahmi wilayah Dai Komunitas di Gedung PWM Jawa Timur pada 22 Februari 2025 lalu. Silatwil ini merupakan program tahunan dalam rangka ajang silaturahmi Dai Komunitas LDK daerah se-Jawa Timur. Dan tentunya menghadirkan beberapa tokoh diantaranya Ketua PWM Jawa Timur, Ketua Lazismu Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta Ketua LDK Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kesempatannya, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani menyampaikan pentingnya sinergi antara LDK dengan Dinas Sosial Jawa Timur dalam pengentasan masalah sosial di Jawa Timur. Konsentrasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Sosial saat ini adalah percepatan penurunan kemiskinan dan penanganan masalah kejahatan sosial. Percepatan penurunan kemiskinan ini tentu saja kita bisa kolaborasikan dengan Muhammadiyah, di mana pasukannya banyak di Jawa Timur. Pertama adalah memastikan bagaimana orang miskin di wilayahnya apakah sudah ada bantuan dari pemerintah. Kemudian juga membantu kami apabila ada yang sebetulnya tidak berhak mendapat bantuan, itu bisa dilaporkan sehingga membantu untuk bagaimana bantuan sosial tepat sasaran, ikut dalam pendampingan itu. Yang kedua, penanganan masalah kejahatan sosial. Kami yakin di seluruh Jawa Timur ini ada masalah kejahatan sosial, diantaranya khususnya mungkin anak-anak yang berhadapan dengan hukum, disabilitas. Dengan tadi saya menyerahkan piagam penghargaan DAI, ini angin segar buat kami di Dinas Sosial. Kami memerlukan DAI-DAI yang seperti ini untuk di komunitas kami, karena kami masih banyak penanganan masalah kejahatan sosial yang belum dapat dijangkau pemerintah, terutama dalam hal pembinaan mental ini. Nanti ke depan kami juga meminta daftar DAI ini, dan DAI ini tidak hanya kami manfaatkan nanti di dalam UPT kami, Pak ini kan juga punya panti ya Pak ya, tapi kami sampaikan juga kepada Kepala Dinas Sosial se-Jawa Timur bahwasanya DAI Muhammadiyah ini bisa menjadi kekuatan untuk pembinaan mental bagi penyandang masalah kejahatan sosial di luar panti yang kami bina. Harapan kepada LDK se-Jawa Timur ini bagaimana? Harapannya mari bersama-sama pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan untuk melindungi mereka yang belum terlindungi atau mereka yang belum tersapa oleh bantuan pemerintah agar mereka memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, penyerahan apresiasi Fastamu kepada LDK daerah yang memperoleh predikat terbaik. Sejalan dengan itu, Wakil Ketua PWM Jawa Timur Solihin Fanani berharap LDK dapat memberikan manfaat pada masyarakat, terutama komunitas-komunitas 3T di Jawa Timur. Mengucapkan selamat acara Silatwil dan Fastamu LDK PWM Jawa Timur yang diselenggarakan hari ini. Kegiatan ini sangat strategis dan sangat menarik karena kita akan berbicara tentang program-program LDK 1 tahun ke depan dan juga melaksanakan kegiatan perlombaan dari masing-masing LDK PDM Jawa Timur. Harapan kami kegiatan ini terus berjalan secara rutin setiap tahun dan ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga akan semakin memberi manfaat dan pencerahan kepada masyarakat, dan dakwah Muhammadiyah semakin luas cakupannya dan bisa memberikan pemberdayaan kepada masyarakat secara umum, sehingga Muhammadiyah betul-betul menjadi organisasi yang bisa dirasakan kehadirannya tidak hanya lewat pendidikan tapi juga lewat dakwah yang dakwah komunitas seperti ini. Andi Haryadi, Akbar Nur Razak memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.
Pimpinan Daerah Ikatan Guru Aisyah Bustanul Atfal Kota Surabaya menggelar rapat kerja Kepala PAUD Aisyah Kota Surabaya. Berikut informasinya. Pimpinan Daerah IGABA Kota Surabaya menggelar rapat kerja Kepala PAUD Aisyah se-Kota Surabaya. Rapat kerja ini merupakan upaya sinergi dengan Majelis PAUD Dasmen Aisyah Kota Surabaya sebagai organisasi berkemajuan di era digitalisasi. Hal ini merupakan komitmen dalam mendidik anak usia dini agar mendapatkan pendidikan dan pelayanan yang layak. Terbukti, dalam rangkaian rapat kerja ini dihadiri oleh Wakil Ketua Bidang Pendidikan PDA Kota Surabaya dan Majelis PAUD Dasmen PDA Kota Surabaya, serta Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal Dispendik Kota Surabaya, Muhammad Sufyan menyampaikan agar IGABA dapat terus bersinergi dengan program pemerintah Kota Surabaya. Terima kasih tanggapan dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya, pemerintah Kota Surabaya. Berharap semoga IGABA dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Surabaya, terutama di Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Ada beberapa program Dinas Kota Surabaya yang bisa diselaraskan dengan IGABA. Salah satunya ada SATE, Speaking and Talking English. Lantas anak-anak nanti mulai pada hari-hari tertentu nanti diajarin berbahasa Inggris. Lantas ada pembelajaran coding, di mana coding ini nanti melatih anak untuk punya kemampuan mandiri, punya bernalar kritis, sehingga dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Harapan untuk seluruh kepala sekolah TK Aisyah, semoga terus maju, ilmunya terus bertambah, sehingga nanti dapat melatih dan mendidik anak-anak semakin lebih baik. Terima kasih. Di tengah acara, seluruh peserta raker melakukan senam anak Indonesia hebat sebelum sidang Komisi Pembahasan Program Kerja tahun 2025 dimulai. Sekretaris IGABA Kota Surabaya, Siti Komariah, menyampaikan pentingnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan peranan orang tua dalam pendidikan. Ya, jadi programnya IGABA secara umum adalah tentang peningkatan kapasitas pendidik, di mana kita banyak melibatkan pendidik itu dalam program-program, misalnya kayak pengembangan kapasitasnya, yaitu dengan seminar-seminar maupun workshop. Nah, itu akan meningkatkan kapasitas itu. Di samping itu program untuk siswanya, yaitu tentang kemandirian, lomba tentang kemandirian, tentang anak, ya sifatnya itu bukan kompetensi saja, tetapi di peningkatan motoriknya juga, dan juga tentang bahasanya maupun sinergitas dengan orang tua, yaitu ada lomba ibu dan anak. Nah, ini untuk sinergitas antara orang tua dan anak. Itu secara umumnya tentang lomba-lomba tersebut, dan maupun tentang peningkatan kapasitas pendidik di PAUD Aisyah Kota Surabaya. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan menjelang bulan Ramadan, pimpinan Daerah Aisyah gelar Baitul Arqam untuk guru karyawan amal usaha pendidikan Aisyah se-Kota Surabaya. Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya menggelar Baitul Arqam amal usaha pendidikan Aisyah gelombang 1 di Gedung MI Muhammadiyah 5 Surabaya pada Sabtu dan Ahad 22 hingga 23 Februari 2025. Sebanyak 150 peserta terdiri dari kepala TK, guru TK, dan kelompok bermain se-Surabaya begitu antusias mengikuti Baitul Arqam dan kompak berbusana nuansa biru memadati Aula MI Muhammadiyah 5. Wakil Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya, Umi Sarofah, menyampaikan Baitul Arqam ini sebagai upaya peningkatan pemahaman ideologi Muhammadiyah bagi para peserta, juga sebagai upaya memajukan amal usaha Aisyah di Kota Surabaya. Kami pimpinan Daerah Aisyah Kota Surabaya mengadakan Baitul Arqam tahun 2025 ini dalam rangka untuk meningkatkan pemahaman keislaman ideologi Muhammadiyah kepada seluruh kepala TK,
guru TK, kepala PAUD maupun guru PAUD Aisyah Sekota Surabaya, karena beliau adalah ujung tombak dakwah Aisyah, dan harapannya adalah bisa menyamakan visi, integritas, wawasan pada mereka semuanya untuk bersama-sama memajukan amal usaha Aisyah Kota Surabaya. Kegiatan ini kami lakukan selama 2 hari, dari hari Sabtu 22 Februari 2025 sampai hari Ahad 23 Februari 2025. Nah, kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan harapan sukses dalam pelaksanaan, sukses dalam pemahaman, dan sukses dalam implementasi di TK maupun PAUD masing-masing. Saya Dini Wijayanti, Ketua Panitia Baitul Arkom Amal Usaha Aisyah Pendidikan. Alhamdulillah pada hari ini acara berjalan lancar, diikuti oleh 150 peserta yang terdiri dari unsur TK dan KB se-Surabaya. Alhamdulillah acara ini bersinergi dengan 3 majelis pimpinan daerah Aisyah, yaitu Majelis Pembinaan Kader, Majelis Tablik dan Ketarjian, dan Majelis PAUD Dasmen Kota Surabaya, serta Igabah. Ana Ros Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur menggelar acara Baitul Arkom Madya yang dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Lamongan. Berikut informasinya. Acara pembukaan Baitul Arkom Madya di Universitas Muhammadiyah Lamongan diselenggarakan PWPM Jatim dan diikuti utusan pemuda Muhammadiyah se-Jawa Timur. Baitul Arkom Madya ini bagian dari jenjang perkaderan di pemuda Muhammadiyah. Tujuannya untuk menyiapkan estafet kepemimpinan ke depan. Acara pembukaan Baitul Arkom Madya dihadiri PDM Lampung dan PWM Jatim dan Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia. Kehadiran Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri diharapkan dapat memberikan stimulus, informasi, dan penyerapan program khususnya ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan pemuda Muhammadiyah. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 21 bulan Februari tahun 2025 bertepat di Universitas Muhammadiyah Lamongan, pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah Jawa Timur melaksanakan Baitul Arkom Madya. Nah, BAM ini atau Baitul Arkom Madya ini merupakan jenjang perkaderan di pemuda Muhammadiyah. Jadi ada 3 jenjang, yaitu Baitul Arkom Dasar, Baitul Arkom Madya, dan Baitul Arkom Paripurna. Kita di wilayah punya tanggung jawab untuk melaksanakan Baitul Arkom Madya ini. Tujuannya adalah kita menyiapkan kader-kader pemuda Muhammadiyah yang dalam jangka waktu pendek ini mengisi kepemimpinan periode selanjutnya, dan dalam jangka waktu panjang tentu kemudian mengisi di posisi Muhammadiyah, baik di PDM, PWM maupun sampai di tataran pusat. Nah, kebetulan karena hari ini kebanyakan ketua pimpinan di tingkat wilayah Ortom ini berasal dari Lamongan, maka di rapat harian teman-teman BPM itu mengusulkan Lamongan menjadi tuan rumah. Karena menurut teman-teman ini sebagai barometer atau percontohan perkaderan yang di era ini, di periode ini, mulai IPM, IMM, NA, Pemuda, bahkan di Waton ketua wilayahnya dari Lamongan. Maka teman-teman berinisiatif untuk kemudian ini dilaksanakan di Lamongan. Adapun pelaksanaan ini 3 hari, dan kita tadi
dibuka di Aula Haji Budi Utomo di Umla. Telah terlaksana serangkaian kegiatan pembukaan, banyak nasihat dari Ayahanda PWM, Ayahanda PDM, bahkan dari Kakanda PP Pemuda Muhammadiyah, dan sekaligus sudah membuka. Ada banyak nasihat itu, yang itu nanti coba kita tangkap, kita jawantahkan dalam proses 3 hari ini melaksanakan Baitul Arqam Madiyah. Di situ juga tadi hadir pula Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dalam naungan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ini kita mengharapkan ada stimulus dari teman-teman pemuda berkaitan dengan kebangsaan. Jadi kita tahu bersama bahwa di dalam pemerintahan Pak Presiden Prabowo ini ada tujuan untuk kemudian ketahanan pangan. Maka kita hadirkan, apalagi Lamongan yang kemudian mayoritas penduduknya adalah sebagai petani, pedagang, maka kita hadirkan teman-teman juga di cabang dan ranting untuk hadir di pembukaan itu, supaya menangkap hal-hal atau program-program dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang sehingga di dalam periode ke depan, 5 tahun ke depan ini, ada peningkatan ekonomi ataupun program-program yang bisa ditangkap, disinergikan dengan teman-teman pemuda Muhammadiyah. Struktur ekspor kita. Terus habis terima kasih. Baitul Arqam Madiyah PWPM Jawa Timur di Lamongan menjadi spesial. Pasalnya dihadiri oleh Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Republik Indonesia, Iqbal Sofwan Sofwan. Dalam paparannya memotivasi kepada semua peserta untuk mulai berani melakukan terobosan ekspor barang dari hasil pemuda Muhammadiyah ke luar negeri. Sementara itu, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Nur Hadianto mengapresiasi kepada PWPM Jatim atas terlaksananya Baitul Arqam Madiyah. Nur Hadianto berharap kader pemuda Muhammadiyah dibekali dengan nilai-nilai ideologis, keilmuan keagamaan, dan entrepreneur. Pembangunan Jawa Timur berkelanjutan, saya nyatakan. Baik, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah Jawa Timur, terutama terkait dengan bagaimana kita membangun kaderisasi. Salah satu langkahnya adalah dengan melaksanakan Baitul Arqam Madiyah. Kita tahu bahwa ruh sebuah organisasi adalah kader. Ketika kader kita bekali dengan nilai-nilai ideologis, nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai entrepreneur, maka organisasi kita akan semakin kuat dan kokoh. Salah satu dari tujuan penting kaderisasi selain hal-hal yang tadi adalah untuk eksistensi organisasi itu sendiri. Jadi saya berpesan kepada seluruh peserta Baitul Arqam Madiyah pemuda Muhammadiyah Jawa Timur ini untuk menjaga dan mengokohkan 4 pilar pemuda negarawan. 1, risalah Islam berkemajuan. Yang kedua, intelektual. Yang ketiga, social entrepreneurship. Dan yang keempat adalah politik kebangsaan. Dari 4 pilar itu, maka kita mampu membawa Indonesia yang unggul dan menjadi generasi emas. Terima kasih. Adi Familu, Main memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TVmu. Ujian praktik untuk kelulusan siswa sekolah dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan unjuk kerja dan karya yang dilakukan oleh siswa SD Muhammadiyah 8 Surabaya. SD Muhammadiyah 8 Surabaya gelar unjuk kerja dan karya untuk siswa kelas 6. UKK ini merupakan salah satu bentuk ujian praktik sebagai syarat kelulusan. Dengan memamerkan berbagai karya olahan barang hasil karya mereka, UKK dihadiri oleh beberapa tokoh masyarakat maupun pejabat pemerintah. Salah satunya anggota DPRD Komisi E Provinsi Jawa Timur, Rasio, mengapresiasi hasil karya siswa SD Muhammadiyah 8 yang mendukung program UMKM. Alhamdulillah, saya langsung hadir memberikan perhatian dan mendorong pada anak dan wali murid. Karena sebenarnya kedua insan ini yang
melaksanakan kegiatan. Kalau contohnya misalkan kelas 1, kelas 5 unjuk kerja karya, itu ibunya yang repot itu ya. Makanya wali murid saya ucapkan terima kasih dukungan moralnya, karena pendidikan itu kerjasama antara wali murid dengan putra-putrinya. Yang kelas 6 ujian praktek ya, dalam rangka nilainya nanti digunakan untuk penentuan kelulusan dari anak itu lulus atau tidak. Alhamdulillah untuk Muhammadiyah prakteknya itu dalam bentuk MKM, usaha mikro, kecil menengah koperasi. Ini ada Pak Erwin. Pak Erwin itu yang bidang itu, sehingga nanti mungkin Pak Erwin bisa melihat langsung, kalau perlu dibina, kalau perlu dibantu. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak dari kegiatan unjuk kerja karya dari SD Muhammadiyah 8 ini? Oh iya, unjuk karya untuk unjuk kerja dari teman-teman adik-adik dari SD 8 Muhammadiyah yang ada di Storjo ini sangat luar biasa sekali. Saya tahun kemarin juga ada kegiatan yang sama, cuman nggak banyak. Nah, ini kegiatan di Surabaya yang dilaksanakan oleh SD 8 Muhammadiyah. Ini menjadi hal yang penting ya, penting buat kita semua, karena kegiatan unjuk kerja, unjuk karya ini nanti akan dipakai selamanya. SMP, SMA, kegiatan anak-anak ini yang berkaitan dengan bagaimana dia mengolah sesuatu menjadi barang yang bisa dimanfaatkan oleh teman-temannya, gurunya, bahkan masyarakat. Ini akan menjadi bagian yang penting bagaimana dia nanti akan tumbuh dan berkembang. Karena ini kemampuan teknik yang harus dimiliki. Karena banyak nanti dari anak-anak SD ini yang dia akan berikan kepada masyarakat melalui karya-karyanya dia. Nah, ini luar biasa, dan saya kira Pak Saiful, Pak, kegiatan ini, Pak Khofar, kegiatan ini bisa dilakukan minimal ada kegiatan rutin yang harus dilakukan. Sementara itu, Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan SD Muhammadiyah 8 Surabaya, Muhammad Saiful Anwar menyampaikan, dalam UKK ini merupakan ujian praktik syarat kelulusan bagi siswa kelas 6. Apa tanggapan Bapak dari kegiatan uji kerja karya ini dan apa harapan Bapak? Poin yang pertama, UKK ini diselenggarakan untuk ambil nilai bagi anak kelas 6. Yang kedua, kerjasama antara anak dan orang tua sama sekolahan. Jadi harapan saya pembekalan pada anak-anak ini bisa menjadikan satu landasan pegangan kehidupan dia di masa depan. Amel Yusuf Rahman memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, di miladnya yang ke-59, SD Mumtaz gelar pentas seni dan berbagai lomba untuk siswa Taman Kanak-kanak sekota Surabaya. SD Muhammadiyah 10 Surabaya gelar pentas seni dan lomba dalam rangka milad ke-59 pada 22 Februari 2025 lalu. Beragam tampilan ekstrakurikuler mewarnai meriahnya panggung pentas seni sekolah yang dikenal dengan SD Mumtaz ini. Terdapat bazar UMKM dan cek kesehatan gratis. Dan tentunya lomba mewarnai, lomba tahfiz, lomba sholawat berjamaah, dan lomba tari untuk siswa TK sekota Surabaya. Kepala SD Mumtaz Muhammad Khairul Anna menyampaikan rasa syukurnya di milad ke-59. SD Mumtaz telah menuai banyak prestasi, baik sekolah maupun siswanya. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur pada hari ini kami merayakan milad SD Muhammadiyah 10 Surabaya yang ke-59. Momen istimewa ini bukan sekedar perayaan saja, tapi merupakan bagian refleksi kami tentang perjalanan sekolah yang sudah ke-59 ini. Oleh karena itu, di usia yang matang ini, sekolah kami siap melayani, mendidik
putra-putri Bapak-Ibu sekalian, sehingga menjadi anak-anak yang berprestasi, berakhlakul karimah. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan sekolah generasi Qurani ini. Alhamdulillah banyak prestasi yang diraih oleh sekolah dan siswa. Di tahun 2004 ini ada 4 prestasi sebagai sekolah sehat, Excellent School dari PWM Jawa Timur, kemudian Sekolah Unggul Madya dari PP Muhammadiyah, juga Sekolah Adiwiyata yang diberikan oleh pemerintah Kota Surabaya, dan alhamdulillah tadi malam juga mendapatkan kado terindah. Kami dinobatkan sebagai Best Winner Top Leader Inovatif tahun 2025. Ini tentu menjadi motivasi kami semua. Oleh karena itu kami mengajak kepada para guru, para karyawan, para orang tua, mari kita rawat, kita jaga sekolah kita ini untuk lebih baik, untuk lebih maju, dan lebih diminati masyarakat. Tentunya kita akan mengutamakan bagaimana pelayanan kepada orang tua, kepada anak-anak, sehingga mereka menjadi anak-anak yang kangen dan rindu dengan sekolah. Harapan kami, sekolah SD Muhammadiyah 10 menjadi sekolah yang dirindukan oleh anak-anak dan orang tua. Muhaimin Eka memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pimpinan daerah atau Pimda 026 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Lamongan menggelar ujian kenaikan tingkat atau UKT kader dasar di Perguruan Muhammadiyah Godok Kecamatan Laren. Ujian kenaikan tingkat UKT kader dasar Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Lamongan diikuti oleh 77 peserta dari pimpinan cabang Tapak Suci se-Kabupaten Lamongan. Dipilihnya Perguruan Muhammadiyah Godok Kecamatan Laren sebagai tempat ujian kenaikan tingkat kader dasar dikarenakan adanya keterkaitan historis berdirinya Tapak Suci di Kabupaten Lamongan. Ketua Pimda 026 Tapak Suci Putra Muhammadiyah Kabupaten Lamongan, Khairul Muslimin, berharap kader Tapak Suci yang ada di Kabupaten Lamongan selain mampu mengukir prestasi, juga memahami sejarah Tapak Suci di Lamongan. Untuk hari ini kita selenggarakan UKT. UKT itu ujian kenaikan tingkat kader dasar ya santas dari Pinwil. Ini memang ditugasi Pinwil untuk kader diserahkan ke masing-masing daerah. Sehingga ini adalah cikal bakal berdirinya Tapak Suci di Lamongan. Yaitu makanya setiap ada UKT kader, saya ujian penyelenggaranya adalah di Godok. Ya, menghormati selaku sesepuh Tapak Suci di Kabupaten Lamongan. Oleh sebab itu mudah-mudahan kali ini saya hanya berharap ini adalah cikal bakal selaku aset dari Ortum Muhammadiyah. Mohon kepada Bapak penyelenggara atau Bapak pimpinan daerah ya supaya dipantau, disukseskan ya dalam rangka untuk mensukseskan Muhammadiyah, karena ini adalah kader Muhammadiyah. Oleh sebab itu penyelenggaraan ini untuk mengenalkan Tapak Suci di Kabupaten Lamongan, itu harapan saya selaku Pimda itu adalah sukses. Sementara itu, Pendekar Utama Ahmad Kasu Itorik berharap kader Tapak Suci mempunyai landasan iman yang kuat sehingga terhindar dari perbuatan tercela. Kami selalu berpesan terhadap anak buah kami, mulai dari siswa Tapak Suci sampai kepada pendekar-pendekar anak buah kami. Selalu kami pesankan untuk betul-betul adalah membuktikan dengan iman dan akhlak bisa menjadi kuat, tanpa iman dan akhlak bisa menjadi lemah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu adalah dibuktikan betul tentang amaliyah agamanya, tentang budi pekertinya, akhlakul karimahnya, tidak hanya dengan semboyan ucapan, tapi betul-betul dibuktikan dengan ucapan dan amal perbuatan.
sehingga insya Allah tapak suci tidak punya musuh siapa-siapa. Adapun kalau punya musuh adalah di gelanggang, bukan di jalanan. Adi Family, Wasis Budiono memberitakan dari Lamongan, Jawa Timur.